Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang lagi nonton video ini. Kali ini Om Gembul lagi mau prepare nih, packing barang nih, apa aja yang mau dibawa ke sono. Seperti yang udah Ane bilang di video-video sebelumnya, kali ini Ane akan terbang ke benua Eropa, ke negara Austria buat bekerja seperti 2 tahun lalu. Ane pengen kasih lihat apa aja yang biasanya Ane bawa biar nggak terlalu homesick. Kok jauh banget sih gitu ya, kangen lagi pengen ini pengen itu gitu ya, terus biar bisa survive aman di sana. Ane udah lama nih berhenti ngerokok, tapi Ane masih ngevape ya kan. Jadilah yang Ane stok bukan lagi rokok tapi vape. Nih jatah bekal Ane buat ngevape selama 9 bulan nanti di sono. Ada liquid 30 mili ya, sebanyak 46 botol. Jangan diketawain, jangan protes, jangan komen ya. Setiap orang kan pasti punya kebiasaan buruknya, ya ini salah satu kebiasaan buruk Om Gembul yang masih bertahan ya, sebagai ganti rokok sama istri ya. Support nggak support tapi ya harus ada gitu ya. Dibeliin lah pot baru 2, jadi biar nanti kalau yang lama rusak nggak ngomel-ngomel, masih ada backup. Ditambah beberapa cartridge dan lain-lain. Ini Ane bukannya mau promosi ya kan, cuman mau cerita apa aja yang Om Gembul bawa buat survive di sono ya. Tuh liquid 46 botol. Oke, potnya udah dilakban, didus, tadi dimasukin sekitar 4 strip obat kampung. Kalau Om Gembul kena flu ya, selama ini alhamdulillah nggak pernah kena sakit berat, paling sakit gigi karena memang faktor ya kan, gigi udah bolong-bolong, kadang suka bengkak karena iritasi segala macam. Nah di sini ada perlengkapan vape Ane plus obat kampung, brand nggak perlu disebut ya. Masuk ke dalam koper yang isinya udah setengahnya penuh sama Indomie. Indomie. Jadi maklum kebiasaan Om Gembul dari zaman muda sampai sekarang yang sebetulnya ada yang bilang negatif banget ya, tapi entah kenapa karena masih orang Indonesia banget gitu loh ya kan, nggak bisa lepas dari Indomie. Nah ini nih bahannya buat ngelepas kangen di rumah, karena Indomie kan inovasi rasanya banyak banget ya, mulai dari yang seblak, hot jeletot, geprek gitu ya, dimana mau dapat sambal mau cabe itu nggak ada di sana kecuali mau produk import. Jadilah ini adalah senjata utama untuk pelepas rindu ya. Setelah itu dibawain juga sama Yayang, istri Om Gembul, kopi kampung. Kita nggak akan spill brand ya, buat yang ngeliat lihat aja. Woi, nemu dong gula merah, gula aren sama kacang hijau dong dibawain sama istri. Parah, nyelip aja istri, yang jago deh. Nih kopi, kacang hijau, gula merah masuk ya. Nah kalau lagi musim dingin kayak sekarang di Eropa pasti rentan dong masuk angin. Satu lagi senjatanya adalah nih yang kuning-kuning nih ya, 1 saset cukup tuh buat ngilangin masuk angin. Nah ya kan, meriang-meriang. Nah ini senjata, ini dibawain lah sama istri tercinta Om Gembul. Masuk nih. Jadilah Om Gembul bawa sabun khusus dari Indonesia, batangan ya. Zaman mudanya dulu pakai cair mulu, mending cairnya duit aja. Masuk sabun batangnya, cuma kan udah tua, udah nyadar nggak cair-cair, enakan yang batangan aja ya kan. Nah ini beberapa peralatan mandi Om Gembul juga bawa. Tahu nggak sih, sabun, odol, segala macam, harganya itu kalau di Eropa bisa 2-3 kali lipat harga yang kita dapat di Indonesia.
ya kan. Kalau kita bawa sampo 1 liter aja itu udah bisa survive buat 3 sampai dengan 6 bulan tergantung pemakaian. Pakai sabun mending kalau bisa bawa ya, bawalah dari rumah. Ke sana bukan mau buang duit ya, mau nyari duit, ya kan. Kalau bisa ngehemat duit sebanyak mungkin, hematlah duit sebanyak mungkin. Ingat tujuan buat ngerantau apaan ya. Yoh, dikasih minyak angin kesayangannya istri juga nih, nyelip nih. Waduh, bener-bener punya istri sayang banget sama suami. Untung cuman bisa dinikahin sekali, coba kalau bisa berkali-kali, pesta terus. Satu lagi nih, sama istri dibekelin sambel, ya kan, aman gitu ya, udah disterilize ya, udah vakum, udah dikemas dengan baik ya, macam-macam, mulai dari sambal bajak, sambal matah, sambal apapun itulah, mau cakalang, sambal roa. Nih kita tinggal pilih, murah di sini mah daripada di sono. Cukup nih buat setengah tahun nih, bekuin. Nah, nggak lupa juga nih ya, beberapa sambal saset dari merek yang biar nggak kelihatan ya mereknya, digoyang-goyang ya. Sambal terasi sasetan, juga kecap ya yang pouch ya, isi refillan ya, biar praktis dan aman waktu dibawa keluar tuh. Dan satu lagi, nanti kalau makan Indomie pasti kangen sama yang ini kan, saus sambal. Masuk. Nah, ini ada beberapa produk ya yang Om Gembul dapat waktu mudik kemarin ke Jawa Timur. Di sini tuh ada Gatot instan ya, produknya udah banyak banget bermekaran di all shop di kawasan Jawa Timur nih. Kalau kalian semua pengen nyoba ya, tinggal browsing aja. Nih Gatot, ada yang tahu Gatot apaan? Coba browsing ya, Gatot dari singkong. Zaman dulu makanannya udah sehat-sehat tuh. Sekarang aja baru tahu ya kan, makanan buat diet. Dibekelin juga tiwul instan dong, tiwul. Buat yang nggak tahu ya, makanan orang Jawa Timur nih ya. Aduh, kenangan masa kecil banget ini, masuk instan. Ini Om Gembul nih agak parah nih ya. Generasi matching, masuk malu Jangan bilangin istri ya, terasi punya istri, simpenannya diculik juga. Di sini Om juga mau bawain oleh-oleh buat teman-teman Om Gembul nih ya. Rekan-rekan kerja Om Gembul biar penasaran nanti apa-apa yang khas dari orang Indonesia. Jadi Om Gembul bawainlah sesuai dengan kesukaan rekan-rekan kerja Om Gembul masing-masing. Nah, ini ada oleh-oleh dari Bali, minuman khas orang Bali ya kan, beralkohol. Kalau Gembul kan muslim, nggak boleh haram, tapi punya teman bukan muslim ya kan, dan tahu kalau dia suka minuman beralkohol bukan berarti Om nggak bisa kasih ke dia ya, itu mah pilihan aja. Oke ya, tahu kan apaan ini, angkat gelas tinggi kawan. Nah, ada juga dekorasi miniatur keris nih ya, Om beli di Oshop nih buat temen yang memang lagi baru punya rumah baru di sana, perlu dekorasi yang eksotis dan dibawa ya, padahal barangnya murah tapi kelihatannya wah ya kan. Orang Eropa dikasih barang-barang yang eksotik mah pasti wah gitu. Nih sohib Om juga nih, tukang mancing no ya, budaya nggak mancing mah di mana-mana no. Dia mancingnya biasanya di danau rawa-rawa, kali ini supaya dia mau nyebur ke laut nih dikasih popper ya, popper, umpan popper Jawa Tengah gitu ya produknya. Ini untuk urusan dapur ya, nanti di spill kalau pada saat Om udah kerja ya, nanti kasih tahu ini apa. Yang pasti ini adalah pisau tarik, berhubung Om bakalan ngonten pakai modal HP, gimbal stabilizer gitu ya kan. Wah, tipe C semua chargernya, kepaksa lah Om harus punya charger ekstra, sama Yayang dibeliin lah charger tambahan. Nah, berhubung takutnya ntar ada masalah diperiksa sama bea cukai, jadi Om saranin sih ya, barang-barang elektronik mau bawa keluar atau dari luar dibawa ke dalam, itu lebih baik buka aja dari kardusnya kalau kita mau pakai sendiri ya. Wih, charger fast charging 12 volt, adapter tipe C, nambah lagi ya kan. Nah, untuk barang-barang kayak begini Om biasanya lebih suka memang masuk ke bagasi, dimensinya gede, agak ringan, lebih baik masukin bagasi semua ya. Kita boleh bebas bawa 1
luggage carriage dengan kapasitas 7 sampai dengan 8 kilo tergantung maskapai masing-masing. Lebih baik nah itu bawain hal-hal yang padat, bukan metal, bukan cairan ya, baju ya yang berat-berat, celana tuh masukin ke situ sampai beban maksimal kapasitas ya kan. Biasanya Om juga suka bawa tas pinggang buat naruh dokumen segala macam yang gak lepas dari badan Om waktu di bandara, di penerbangan. Ini satu lagi oleh-oleh buat teman kerja Om yang kebenaran cewek. Ini batik tapi batiknya batik khas Jawa Timuran kalau nggak salah ya. Om nggak akan spill brandnya untuk dikasih ke temen partner kerja Om. Milihin pakaian buat calon madu, atau Om ntar yang di madu sama si istri Om. Bahaya. Masuk ke dalam tas. Om punya 2 pisau lipat karena Om kan tinggal di gunung ya kan, tinggal di gunung yang kalau mau berangkat kerja cenderung apes, harus jalan kaki dengan berbagai kondisi medan ya kan. Untuk jaga-jaga ya, karena sebenarnya membawa pisau lipat itu ilegal, apalagi kalau pisau lipatnya itu bisa dibuka dengan satu tangan kayak gini nih. Ini kan stiletto, ini satu tangan bisa dibuka dan ditutup ya kan. Ini ilegal ya, cuman karena memang Om udah kebiasaan, ini ngebantu banget untuk Om kerja di dapur ya kan. Kalau kondisi emergensi saat lagi jalan diserang nggak mungkin lah ada singa ya kan, ada ular di sana ya kan, paling anjing liar atau kalau lagi ada kejirat sama tali atau apa ya kan, emergensi nggak ada yang pernah tahu ya kan. Ingat, ilegal ya, jangan ditiru ya. Oke, masuk bagasi. Ketinggalan dong cartridge-nya. Masuk ya. Iya. Keajaiban dunia farmasi di Indonesia ya. Kalau zaman dulu waktu masih kecil pegel, sakit gitu ya, keselio, nyeri otot, larinya ke tukang pijat ya. Zaman sekarang ada dong penghilang rasa sakit yang benar-benar kerjanya mancur ya. Obat ada bentuk yang salep. Om nggak akan spill, nggak akan nyebutin mereknya apa di sini, buat yang tahu-tahu aja ya. Yang penting bawa, keselio dikit bisa bengkak kaki, nggak bisa kerja ntar. Ada. Terakhir biasanya sih Om suka bawa minyak wangi ya. Kalau penerbangan lebih dari 12 jam itu biasanya kan susah mau mandi ya, udah malas. Biasa di toko parfum abang-abang ngeracikan sendiri ya, baunya enak banget. Kalau cuma 30 mili aja bisa masuk tas yang dibawa ke kabin ya. Dengan catatan biasanya maskapai penerbangan minta kita untuk dimasukin ke dalam plastik yang disil. Nih kayaknya barang-barang Om udah selesai semua nih ya. Ini juga ada satu nih oleh-oleh buat Neng Lydia. Nah ini kemarin kenang-kenangan jaket dari teman Om ya, yang sekarang ada di sebuah hotel bintang 4 kerja sebagai eksekutif chefnya ya. Kemarin kita sempat kerja bareng-bareng. Doi juga punya usaha branding peralatan dapur, terutama di uniform sampai dengan Chefeticious ya. Kalau ini Om berani spill karena Om pengen banget bisa support produk dari beliau ya. Ini dari One Chef ya. Ntar detailnya akan Om spill di deskripsi videonya ya. Ini Om udah pakai udah bertahun-tahun brand ini ya, nggak gagal. Bahannya enak banget ini mah. Jadi kok jadi endorse sih? Ini endorse gratisan ini ya, buat temen sendiri. Tuh, ini Om juga pernah bawain nih buat bosnya Om nih, orang Jerman nih. Nih, wah cakep banget ini, seksi nih. Gagal pakai begini mah nggak gagal lah. Kelihatan kan galaknya kan, Om Junakit awas galak. Anjir, masuk kagak ini ya? Ih parah. Waduh, buset. Kita coba ya. Aduh, di resleting barang sebanyak itu, buset. Sampai botol-botol sama packingannya masukin semua loh.
Buset loh, ada. Wah, jangan-jangan lebih nih dari 30 kilo nih. Waduh, parah nih. Kecil ini mah. Nah, sekarang kita timbang ya. Anjay. Wah, encok parah. Wah, kayak lebih nih dari 30 nih. Lebih daripada 30 kilo. Waduh, nggak muat nih. Timbangan digital ya, bisa dibeli online banyak. Cari jangan yang murah, harganya medium aja ya. Jadi kualitas ada, harga murah. Dicek. Nyalain. Ya, udah di ter, posisi 0 pakai kilogram, jangan pakai gramasi. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cuma 25 kilo dong. Wih, 26. Tuh. Kelihatannya berat ya, kopernya bikin encok ya, masih 25 kilo ya kan. Kalau yang mau just tip itu bisa dimanfaatin tuh ya kan, 5 kilo bisa banyak barang tuh masuk dalam tuh ya kan, apalagi yang kecil-kecil ya kan, mata emas, cincin kawin siapa kayak masukin bisa buat yang seperti bisnisin mah ya. Oke, setelah kita angkat berat tadi ya ini saran buat Om, jangan pernah dipasin 30 deh ya. Kenapa? Karena di bandara nanti Om punya kebiasaan suka ngebungkus itu koper pakai plastik wrap ya, biar aman. Tahu kenapa? Kalau terjadi misalnya dibanting-banting tasnya pecah, kalian nggak mau kan barang kalian berhamburan, demi keamanan barang-barang kalian. Bagasi kelar, aman. Om jadi punya ransel 1 nih ya. Om isi, ya ini nih. Om bawa sarung tangan tebel ya, merekan Sono ya. Ini yang udah pakai teknologi sirkulasi udara, jadi bikin tangan nggak keringetan. Kalau di dalam anget tapi nggak keringetan ya tangannya, tapi tebel ya. Jadi kalau main salju ya, mau main ski juga oke aja. Terakhir Om main perosotan es tuh sama bos Om, diajak nih, agak keseret-seret kena batu, agak lecet dikit, tapi bagus kualitasnya. Ini tebel, cocok dipakai pada saat basah-basahan hujan salju. Lagi nggak hujan salju, nggak terlalu dingin, pakai sarung tangan tipis yang biasa gocengan di pinggir jalan. Sarung tangannya bawa 2 loh, apalagi cangcut. Om biasanya, karena Om tuh udah kerja sebanyak 2 tahun, 1 tahunnya 2 musim ya. 2 musim berarti 2 kali kontrak, berarti Om udah ada 4 kontrak, plus yang sekarang ada 5 kontrak ya. Semua dokumen selalu Om bawa kemana-mana, karena ini nanti penting ya. Walaupun kita punya soft copy-nya, akanlah lebih baik kalau kita punya aslinya juga ya. Jaga-jaga gitu. Om selalu bawa, beratnya nggak seberapa nih ya, 5 kontrak ya, plus surat keterangan gaji, slip gaji Om nih selama ini ya, 18 bulan ya, ada di sini semua ya, buat jaga-jaga kenapa-napa ya. Karena kita nggak tahu di luar masalah birokrasinya seperti apa, nanti diminta ini diminta itu, masih sama kok kayak di Indonesia, peraturannya sering kali berubah gitu ya. Timbangan tadi masuk lagi, kenapa? Om nggak mau beli lagi ya, jadi pas nanti Om mau mudik lagi, balik lagi ke sini, timbangannya masih bisa kepake ya. Berapa sih? 50 gram ya. Kalau beli di sono di Eropa 20 euro, rugi amat. Kalau kita beli di sini 50.000. Om charger bawa 3 tuh, ini kantong ajaib nih, kayak zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Kita masih sering dikasih kembalian kalau belanja cash, koin ya. Kalau ke toilet umum, toiletnya toilet otomatis, pakainya pakai koin yang 10 sen ya, 20 sen, 50 sen masih kepake ya. Naik bis 1 euro nih, di sini 1 euro juga ada nih ya koinnya, disimpan. Kalau kita masuk kantong doang kadang suka nyelip ya, kehilangan 1 euro. Kalau di sana mah nggak berasa, tapi kalau kita pikir-pikir lumayan juga ya, kehilangan 1 euro, anjir, gepeng aja lu nggak ngasih segitu gitu. Kunci apartemen no, tinggalan no, udah diomel-omelin sama bos aneh tuh. Biasanya kan kalau sebelum balik harus tinggalin no, biar nggak hilang. Oma nggak akan hilang gitu sih biasanya, cuman ini ketinggalan aja gitu, lupa ngasihin waktu balik kemarin. Masih ada nih jam tangan kesayangan masuk tas pinggang. Nah, dompet yang penting-penting, paspor Om selalu naro di tas pinggang ya. Di bandara ngilang, mampus lo, kagak bisa kemana-mana lo ya. Jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya ini penting nggak penting ya. Di sono kalau kita tinggal, Om itu tinggalnya di ketinggian 17.000 di atas permukaan laut ya, kawasan wisata yang memang khusus buat orang main ski ya,
orang hiking di gunung lah, di kampung, di gunung misalnya mah. Nah, kalau kita tinggal di apartemen di lantai dasar, nyamuk itu kadang masih ada ya. Om tinggal di lantai 1, kadang ada kadang enggak ya kan. Nyamuk sono mah nggak kayak nyamuk kebun kita, nggak kayak nyamuk Jabodetabek, apalagi nyamuk Spartan Jakarta ya kan. Lo naik motor aja masih nempel deh. Ya, kalau digigit nyamuk Eropa, nyamuk Austria ya, nyamuk gunungnya, ya Allah sopan banget itu nyamuknya gitu ya. Plek. Kalau bisa diartiin dia ngomong dulu, om misi om minta makan ya kan. Lo tepok juga pelan-pelan juga kena gitu ya kan. Apalagi nyamuknya ada tuh ukurannya. Pernah ngelihat nyamuk malaria belum? Segede-gede bagong ya kan nyamuk malaria di kita ya kan. Di sono ukurannya bisa 10 kali lipat dari nyamuk malaria kita. Terbangnya pelan-pelan tau gak? Tapi berhubung gak mau kena penyakit atau apa-apa, bawalah kalau pas lagi summer ini pakainya ya. Buat nyamuk masuk sini aja lah, tas ransel. Nah ini om masih ada nih, bisa bawa 6-7 kilo lagi nih barangnya di sini nih ya. Ini tas survival om, umurnya ini om beli waktu masih kerja di Abu Dhabi, kira-kira tahun 2013 sampai sekarang masih kepake ya. Nggak mau spill merek, kasihan. Ada koil dong cadangan. Buat kenapa ya? Kalau tahu tuh kebakar, pengen ngerokok ya kan, ada yang bisa dijagain. Sekian dulu om spill apa-apa yang mau dibawa. Ngomong-ngomong tadi peralatan mandi udah masuk belum ya? Aduh kayaknya udah. Ya udah deh. Udah dikonfirmasi sama si tante juga, barusan ngangguk-ngangguk di belakang kamera. Ya istri bisa nikahin 10 kali, gue nikahin lah 10 kali. I love you babe. Full. Ya, sekian dulu curhat, cerita plus berbagi tips, trik dari Om Gembul. Nanti kita ketemu lagi pas Om bikin video, ngambil video di bandara ya. Kayaknya ada drama-dramanya tuh, apalagi bareng Om Gembul Heru. Orang baru pertama kali keluar negeri ke Eropa pula, ya kan? Puyeng-puyeng nggak tuh kepalanya, ya kan? Apaan? Bawa 1 bis, jangan-jangan kayak mau nganterin orang mau umroh ya, dari kampung bawain 1 bis, keluarganya, neneknya, kakeknya, emaknya, nyaknya, encang, babe semua masuk situ. Enggak lah, rumah keren orangnya ya. Ntar ketemu, ntar juga Om Hero juga ntar bakalan kirim konten juga katanya pas lagi packing ya. Ntar bisa di compare ntar packingnya Om Jono, Om Gembul Jono sama Om Gembul Heru. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kita pakai nama Duo Gembul ya kan? Ya seperti yang kalian lihat sendiri ya, kita kedua pengisi konten ini bodinya bongsor-bongsor ya, mancung-mancung, perutnya doang ya kan, hidungnya sama pesek dua-duanya. Perutnya mancung ya kan. Kita berdua doyan makan ya, doyan makan. Kenapa? Kalau di tempat kerja ya nggak ada kesempatan buat makan, buat mikir, buat makan kagak ada ya. Pas sudah balik kerja itu rasanya anjir, baru kerasa tuh lapar tapi udah capek, males gitu. Jadi kita tuh kadang kalau lagi libur ada kesempatan buat makan, itu otaknya udah barbar karena postur kita yang ya seksi, bagian perutnya doang. Makanya kita pakai nama Duo Gembul ya. Kita akan berpetualang, kita nyari rezeki ke negara orang, menjauh di sono ya. Untungnya sekarang kan udah ada video call segala macam, jadi nggak kayak zaman baheula pakai surat-suratan ya. Orang berangkat haji 6 bulan kirim surat, nyampenya 1 tahun kemudian orangnya udah balik. Ya oke. Makasih, sekian dulu teman-teman yang udah nonton, makasih banyak ya. Buat yang baru kenal, salam kenal. Jangan lupa like and subscribe di channel ini, Duo Gembul.